Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Perkenalkan saya Amir Sanina dari mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke, di sini saya akan sedikit melanjutkan terkait pemaparan. Mungkin bagi teman-teman yang ingin mendapatkan ilmu bisa langsung saja nonton terkait. Saya akan sedikit menjelaskan tentang DeFi. DeFi itu desentralisasi finansial. Gitu. Keuangan yang terdesentralisasi. Mungkin Devi ini merupakan salah satu proyek, salah satu apa ya? Ya salah satu sistem keuangan yang ada di Web3. Jadi sebelum itu, ya, saya akan sedikit menjelaskan. Jadi mungkin kalau kalian tahu aplikasi yang kita gunakan saat ini, ya seperti TikTok, seperti yang lainnya, itu semuanya itu merupakan salah satu revolusi web. Nah, revolusi web ini, ya ada tiga macam, ada tiga tahap, yaitu revolusi web 1.0, 2.0, dan 3.0. Untuk revolusi web 1.0, yaitu revolusi web yang hanya bisa membaca, gitu. Webnya begitu dinamis, ya. Webnya hanya bisa kita baca, seperti halnya kita membaca sebuah informasi yang ada di sebuah web, itu doang. Jalan tanpa bisa berinteraksi, tanpa bisa berkomen, dan ya udah, kita hanya stuck menjadi penonton saja. Kita tidak bisa menjadi orang yang apa ya aktif di dalam web tersebut. Nah, lalu lanjut tuh di tahun 2000-an baru ada namanya web 2.0. Yang mana web 2.0 itu eh, web yang bisa menulis dan juga membaca. Jadi kita nggak hanya sekedar membaca doang gitu. Kalau sebelumnya di web 1.0 hanya bisa membaca, tapi di web 2.0 ini kita bisa menulis ya, bisa berkomentar. Jadi kita nggak hanya sekedar apa namanya, nggak sekedar hanya sebagai eh mungkin penonton, tapi kita bisa menjadi aktor ya sebenarnya. Kita bisa berinteraksi dengan orang lain, kita bisa mengupload foto, mengupload video, membuat konten dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu evolusi yang ada di revolusi web 2.0. Tapi kekurangannya di web 2.0 ini itu kita sebagai manusia ya, data identitas kita, semua yang kita punya itu dipegang oleh satu perusahaan. Lalu lanjutlah di tahun di evolusi web ketiga yaitu web 3.0 ataupun disebut juga web read write on. Nah, jadi bisa memiliki web. Jadi nggak hanya menulis, membaca tapi juga memiliki. Nah, web 3 ini itu salah satu sistem yang ada di dalamnya yaitu sistem keuangannya berupa DeFi. Itu decentralized finance ya, menggunakan blockchain. Jadi keuangannya itu dipegang oleh kita gitu, oleh komputer dan oleh kita, nggak diatur oleh bank. Data-data kita semua ya diatur oleh kita. Nah, oleh sebab itu Devi ini hadir sebagai evolusi dari Web3. Ya, kalau kita bahas di sini ya, Devi itu merupakan sistem keuangan yang sedang berkembang menggunakan teknologi blockchain dan mata uang kripto. Kripto itu mata uang yang ada sekarang di tahun-tahun ini ya. Ya, itu melakukan transaksi langsung antara individu dan juga bisnis dengan menghilang perantara seperti bank. TV bertujuan untuk mengurangi biaya dan mempercepat proses meskipun saat ini masih dalam tahap awal dan menghadirkan tantangan keamanan. Jadi, buat saat ini di negara-negara berkembang itu nggak terlalu namanya regulasi buat keuangan ini terkait decentralized finance ini masih sangat minim gitu. Nggak semua negara itu bisa mengakses DeFi ini ya. Bisa apa ya, keuangan desentralisasi DeFi ini bisa dilaksanakan di semua negara ya. Di Amerika Serikat aja ya kita baca ini, aturan DeFi lembaga keuangan itu terpusat di bank dan perusahaan pialang yang akan oleh mengakses modal dan layanan keuangan secara langsung. DeFi ini menantang sistem keuangan terus ini dengan memperdayakan individu melalui transaksi peer-to-peer. Kalau dulu ya di web 2.0 itu kita transaksi itu melalui bank gitu, melalui platform, melalui bank, baru kita misalnya kita ngasih duit ke bank, apa namanya, kita mau transfer duit itu melalui bank terlebih dahulu, melalui bank baru ke orang. Tapi kalau Devi ini itu peer to peer, langsung ke orang ya, langsung transaksi ke orang, sistem yang memang finansialnya itu, keuangannya itu langsung ke orang, tidak melalui perantara apapun, dan semua itu dilacak melalui blockchain. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ada yang namanya jaring-jaring ini. Jadi
data-data kita itu semuanya dipegang oleh semua orang. Maksudnya ya, kalau misalnya komputer A oke, berarti ngecek dulu ke semua komputer yang lain. Jadi emang agak sedikit kompleks terkait Web3 ini. Nah, memahami mekanisme DeFi. Jadi melalui jaringan keuangan peer-to-peer, DeFi memanfaatkan protokol keamanan, konektivitas, perangkat lunak, dan kemajuan perangkat keras. Sistem ini menghilangkan peran perantara seperti bank dan perusahaan jasa keuangan lainnya. Ya, yang mana perusahaan-perusahaan itu ya, dan sistem perusahaan jasa keuangan lainnya itu menggunakan apa ya namanya, biaya yang lumayan untuk pelanggan-pelanggannya. Mungkin seperti halnya kita menggunakan bank, kita transfer ke bank itu terkadang ada apa namanya, ada potongan pajaknya. Nah, di Devi ini ya, kita bertransaksi dan juga yang lainnya itu tanpa perlu potongan karena langsung peer to peer. Dan juga Devi juga menggunakan teknologi blockchain untuk mengurangi kebutuhan akan peran perantara. Jadi karena teknologi Devi ini melalui Web3 yang mana terdesentralisasi oleh blockchain yang memang itu terkonektivitas antara peer to peer, orang ke orang, ya, komputer ke komputer. Jadi kita bertransaksi itu tanpa ada perantara, tanpa melalui bank, tanpa melalui otoritas yang lain, gitu. Jadi langsung ke orang, gitu. Lalu bagaimana blockchain mendukung DeFi? Jadi blockchain itu basis data atau buku besar yang terdistribusi dan aman. Dalam blockchain, transaksi dicatat dalam berkas yang disebut blok dan diverifikasi melalui proses otomatis. Jika suatu transaksi diverifikasi, blok tersebut ditutup dan dienkripsi. Blok lain dibuat dengan informasi tentang blok sebelumnya dan informasi tentang transaksi yang lebih baru. Jadi blok tersebut dirangkai bersama melalui informasi di setiap blok sebelumnya, sehingga disebut blockchain. Mungkin kita sebelum jauh-jauh kita coba bahas terkait blockchain ya. Eh, Blockchain sebentar ya teman-teman. Database yang memang ini ataupun di-share melalui komputer-komputer network node melalui node-node tertentu. Jadi dengan adanya blockchain itu mempermudah kita, data-data kita itu memang betul-betul terdesentralisasi melalui node-node, melalui blok-blok yang ada. Lalu informasi blok sebelumnya dapat diubah tanpa memengaruhi blok berikutnya. Sehingga blockchain umumnya sangat aman jika jaringannya cukup besar dan cepat. Konsep ini bersama dengan protokol keamanan lainnya memberikan sifat aman. Jadi betul-betul memang peer-to-peer gitu. Datanya itu bisa dibilang aman ya, karena menggunakan node-node yang terjaring di semua komputer. Gitu. Menjelajahi aplikasi DeFi ya, dirancang untuk berkomunikasi dengan blockchain yang mungkin orang menggunakan uang mereka untuk pembelian, pinjaman, hadiah, perdagangan atau apapun itu dengan tanpa pihak ketiga. Jadi memang langsung peer to peer ya. Aplikasi ini program terpasang di perangkat seperti komputer, tablet, komputer dan lainnya. Ya. Komunikasi DeFi akan tetap ada, tapi pengguna harus nyaman dan terbiasa menggunakan baris perintah atau terminal di sistem operasi yang menjalankan perangkat mereka. Ya, menyediakan terbuka transaksi yang betul-betul ya, kita dipermudah tanpa adanya potongan biaya. Jadi betul-betul ini proses keuangan yang sangat berkembang. Ya, kalau sebelumnya kita menggunakan Web2 itu melalui perantara ketiga tanpa ada ya melalui perantara ketiga, tapi dengan DeFi ini itu kita langsung peer to peer. Ya. Nah, oleh sebab itu tujuan utama dari DeFi ini yaitu transaksi keuangan yang peer to peer. Ya. Premis inti di balik DeFi, di mana dua pihak sepakat untuk menukar mata uang kripto dengan barang atau jasa tanpa melibatkan pihak ketiga. Sehingga menggunakan DeFi itu bukan untuk aktivitas ya. Siapapun itu koneksi terinternet, lalu biaya rendah, dan suku bunga yang dapat dinegosiasikan. Lalu keamanan transaksi dan transparansi. Lalu otonomi. Platform DeFi tidak bergantung pada lembaga keuangan terpusat. Memang betul-betul ya berdiri sendiri. Gitu. Lalu langkah-langkah yang kita bisa libatkan untuk DeFi itu teliti aktivitas DeFi yang akan diminati. Seperti dompet digital yang sesuai untuk aplikasi DeFi, kurang lebih dompetnya itu tidak berupa dolar, tapi berupa koin. Entah itu Solana, entah itu Bitcoin, dan lainnya itu bisa bertransaksi melalui eh, blockchain ataupun melalui kripto, kripto uang-uang kripto seperti itu. Jadi seperti itu.
identifikasi aplikasi DeFi yang sesuai dengan kebutuhan, lalu mulailah dengan mengintegrasi mata uang kripto dengan aplikasi tersebut. Contoh nyata dalam DeFi itu istilah mencakup semua aplikasi menggunakan teknik atau teknologi blockchain dan mata uang kripto untuk menawarkan layanan keuangan. Jadi dengan Web3 ini, ya dengan DeFi ini kita menggabungkan antara blockchain dan mata uang kripto. Jadi DeFi ini ya mata uang kita, mata uang kripto seperti Solana dan lainnya itu terenkripsi melalui blockchain blok-blok yang ada di seluruh komputer. Lalu penggunaan populer pun ya beberapa yang paling populer terkait DeFi yaitu bursa efek desentralisasi, penyedia likuiditas, penyedia pinjaman yield farming, ataupun yang lainnya gitu. Lalu pasar pasar perjudian ataupun prediksi yang setiap hari sampai jutaan dolar, lalu NFT, pasar token yang tidak dapat dipertukarkan setelah agak mendingin tetapi masih kurang lebih manfaatnya yaitu kita apa ya industri keuangan transaksi tapi masih dalam tahap awal dan juga masih berkembang. Jadi betul-betul memang DeFi ini ataupun Web3 yang memang ini itu memang sedang berkembang, sedang betul-betul diperkembangkan, masih tahap awal ya, kurang lebih seperti itu. Jadi tapi dari semua kemudahan manfaat yang kita bisa pakai ya, jadi apa ya dengan kita bisa langsung transaksi melalui peer-to-peer tanpa adanya perantara, tanpa adanya pihak ketiga. Namun ada yang namanya kekhawatiran. Jadi kekhawatirannya itu transaksi ini terus berkembang, jadi sistem ini tidak terregulasi dan ekosistemnya rentan terhadap pemrograman yang salah. Nah, hukum belum mampu mengimbangi kemajuan teknologi ini. Sebagian besar hukum yang ada saat ini disusun berdasarkan gagasan yurisdiksi keuangan yang terpisah. Namun Devi ini menimbulkan pertanyaan penting untuk jenis regulasi ini. Siapa yang bertanggung jawab untuk menyelidiki kejahatan keuangan yang jika ada di dalam Devi ini? Yang terjadi lintas batas, protokol, dan aplikasi Devi. Siapa yang akan menegakkan peraturan tersebut? Bagaimana yang mereka menegakkan? Ya. Jadi betul-betul masih tahap perkembangan dan betul-betul masih memiliki kekhawatiran yang meresahkan bagi kita. Lalu, apakah ini masih pertanyaan yang begitu banyak ya? Apakah membedakan DeFi dengan Bitcoin? Ya, apakah apa itu keuangan transaksi untuk orang bodoh? Ya, singkatnya DeFi itu bagi orang bisnis atau entitas lain itu mengirim menerima uang secara langsung satu sama lain menggunakan perangkat dan mata uang kripto mereka. Intinya, ya keuangan DeFi itu adalah alternatif inovatif bagi sistem keuangan tradisional yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada lembaga terpusat dan mendorong transaksi peer-to-peer menggunakan teknologi blockchain. Namun, walaupun Devi ini memang betul-betul apa ya merupakan revolusi yang begitu besar, yang begitu bagus, tapi masih dalam tahap awal. Jadi sangat rentan terkait peretasan dan juga tantangan regulasi yang masih perlu kita kembangkan lagi. Ya, kurang lebih pada intinya Devi ini merupakan salah satu eh, sistem keuangan yang begitu berevolusi. Kita bisa bertransaksi, jual beli, dan lainnya tanpa perlu ada perantara pihak ketiga. Jadi betul-betul langsung ke orang ke orang dengan menggunakan blockchain. Dan keuangan kita itu diatur aman dengan data-data kita yang kita hanya miliki. Gitu. Ya. Karena dari sebelum yang saya jelaskan juga web itu with right read write on gitu read write on web jadi web yang bisa membaca menulis dan juga memiliki data-data kita itu blok-blok kita itu apa ya terafirmasi terbaca di blok-blok not yang lain mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman terkait DeFi. Mungkin cukup sekian terkait pemaparan dari DeFi Decentralized Finance. Semoga teman-teman di sini bisa tahu dan bisa lebih mengulik lagi terkait DeFi. Yang mana DeFi ini itu betul-betul kita harus pelajari. Jangan sampai kita ketinggalan zaman yang sudah modern. Mungkin sekian dari saya, Ambil Salina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.